Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati tim penilai internal Kejaksaan Agung RI dalam rangka zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Kami dari Kejari Tanah Datar, saya Hardiono Sidayat, Sarjana Hukum Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Datar. Mohon izin, kami akan melakukan pemaparan berkaitan dengan persiapan untuk menuju BBPM. Sebelum saya memulai memaparkan mengenai persiapan Kejari Tanah Datar menuju wilayah birokrasi bersih melayani, ini adalah piagam penghargaan yang diberikan langsung oleh Kemenpan untuk Kejari Tanah Datar atas prestasi Kejari Tanah Datar dalam mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) pada tanggal 10 Desember 2018. 6 area perubahan yang kami programkan untuk pembangunan zona integritas Kejaksaan Negeri Tanah Datar menuju wilayah birokrasi bersih melayani tahun 2021 ini sesuai dengan peraturan Kemenpan tentang pembangunan zona integritas menuju WBK WBM, yaitu pada area manajemen perubahan, penguatan ketatalaksanaan, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kesemua area perubahan ini sedang kami bangun dan dipenuhi dengan segala indikatornya. Area perubahan pertama, manajemen perubahan, bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir mindset, serta budaya kerja individu di Kejaksaan Negeri Tanah Datar. 4 indikator. 1. Penyusunan tim kerja. 2. Dokumen rencana pembangunan zona integritas menuju WBPM. 3. Pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBPM. Dan 4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja. Kejaksaan Negeri Tanah Datar telah membuat surat keputusan pembentukan tim kerja pembangunan zona integritas Kejari Tanah Datar menuju WBPM yang dimulai dari rapat pembentukan tim hingga dibentuk tim tetapnya. Dokumen aksi pembangunan zona integritas Kejari Tanah Datar menuju WBPM dimulai dari pembuatan dokumen rencana kerja, pembuatan dokumen komitmen bersama, surat perjanjian kerja, dan kami melakukan sosialisasi pembangunan ZI menuju WBPM di Kejari Tanah Datar. Adapun dokumen rencana kerja disusun dengan berorientasi pada hasil yang kami targetkan untuk kami capai. Pada indikator manajemen perubahan selanjutnya, yaitu perubahan pola pikir dan budaya kerja. Pada indikator ini Kejari Tanah Datar telah melakukan apel pencanangan zona integritas menuju WBPM dengan rangkaian agenda, yaitu penandatanganan komitmen bersama, penandatanganan fakta integritas, pemasangan PIN WBK, penunjukan agen perubahan sebanyak 2 orang, dan kami juga membuat fakta integritas pada masing-masing bidang. Untuk merubah pola pikir dan budaya kerja, kami juga memasang petikan kata-kata motivasi di sepanjang lorong dan lobi untuk dibaca berulang-ulang agar meresap ke dalam diri pegawai Kejari Tanah Datar. Kami juga memiliki moto pelayanan yang kami ambil dari kata Istano yang merupakan ikon budaya Kabupaten Tanah Datar, Istano Pagaruyung. Adapun Istano adalah singkatan dari integritas, sinergitas, transparansi, akuntabilitas, netralitas, dan optimal. Area perubahan kedua, penataan tata laksana bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas dan terukur serta mudah difahami dan mengutamakan kemudahan. 3 indikator, pertama prosedur operasional kegiatan utama, 2 e-office, 3 keterbukaan informasi publik. SOP yang telah kami susun dalam pengajuan BBPM ini, di mana sekarang sudah ada sekitar 14 SOP yang sebelumnya baru 7 SOP. Beberapa SOP tersebut kami jabarkan di dalam bentuk bagan atau alur prosedur, seperti alur prosedur pengambilan barang bukti, alur pelayanan hukum, prosedur pelayanan informasi publik, dan lainnya. Indikator kedua, yaitu e-office. Kejaksaan Negeri Tanah Datar telah memakai aplikasi kepegawaian CPD dan aplikasi SIM card Sistem Informasi Kejaksaan Negeri Tanah Datar yang memuat informasi penanganan perkara dan mencakup e-Pidum, e-Pitsus, e-Datun, e-Intel, e-Perpustakaan,
buku tamu, dan persuratan. Ini juga merupakan aplikasi keterbukaan informasi publik karena dapat dilihat pada monitor yang terletak di PTSP. Aplikasi ini juga memiliki fitur SMS pemberitahuan kepada para jaksa dalam penanganan perkara pidum mengenai batas waktu dan informasi perkara lainnya. Kami telah mengajukan data kebutuhan pegawai dan kebutuhan pengisian jabatan struktural di kantor Kejaksaan Negeri Tanah Datar. Pada indikator kedua yaitu pola mutasi internal, kami juga sudah melakukan beberapa mutasi dari beberapa jaksa dan juga pegawai tata usaha. Indikator ketiga, pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Pada indikator ketiga ini untuk pengembangan pegawai berbasis kompetensi yang kami lakukan, membuat usulan diklat pegawai, kemudian pegawai yang telah mengikuti diklat diwajibkan untuk membuat laporan hasil diklat dan disampaikan di depan forum pertemuan internal pegawai Kejari Tanah Datar. Begitu juga kami melakukan pemilihan kepada pegawai teladan, membuat usulan promosi jabatan, juga promosi jabatan bagi 2 orang jaksa fungsional untuk mengisi jabatan struktural Kasubsi. Kami juga membuat surat perintah untuk penanggung jawab kegiatan peningkatan kualitas SDM. Adapun kegiatan tersebut yaitu sholat berjamaah dan ceramah singkat, Senin mengaji, kegiatan les bahasa Inggris, kegiatan olahraga setiap Jumat, dan kegiatan karate di kantor Kejaksaan Negeri Tanah Datar. Indikator keempat, selanjutnya untuk indikator keempat dalam area perubahan ketiga ini yaitu penetapan kinerja individu. Kami telah melakukan penyusunan indikator kinerja utama bidang intelijen, Pitsus, Pidum, Datun, pembinaan dan penyusunan sasaran kinerja pegawai yang mana SKP ini harus mengacu pada pimpinan langsung pegawai yang bersangkutan. Indikator kelima, yaitu penegakan aturan disiplin. Kami mendisiplinkan pegawai mulai dari melaksanakan rutinitas apel pagi yang disertai dengan absensi apel pagi, yang mana setiap agenda apel pagi ini selalu diberikan pencerahan mengingatkan tentang kedisiplinan, kehadiran, penggunaan atribut lengkap sesuai dengan gamjak. Begitu juga kedisiplinan semua pegawai. Setiap buku perilaku harian pegawai harus diisi oleh atasan langsung pegawai yang bersangkutan, dan juga untuk buku pengawasan melekat. Dan ada juga kami pasang papan disiplin aparatur sipil pegawai negeri sesuai dengan peraturan agar pegawai selalu membaca aturan tersebut. Indikator keenam, sistem informasi kepegawaian. Pada Kejari Tanah Datar saat ini telah menggunakan 2 aplikasi yaitu aplikasi SIMKARI dan aplikasi SIMKAR. Dan selanjutnya akan ada aplikasi Silabina yang terpusat pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang masih dalam proses upgrade dan pemasangan di website Kejari Tanah Datar oleh tim IT Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Area perubahan keempat, penguatan akuntabilitas. Pada area perubahan keempat ini, saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Datar pada tahun 2021 ini, kami ditunjuk untuk diajukan sebagai Satker menuju BBM. Maka saya memberikan dukungan penuh selaku pimpinan atas segala ide dan masukan untuk membangun Kejari Tanah Datar menjadi lebih baik. Sebagai role model, saya selalu melibatkan diri dan menggerakkan semua pegawai agar turut serta peran aktif dalam membangun kantor ini. Dalam setiap inovasi yang akan diwujudkan pada masing-masing bidang, saya selalu menjadi garda terdepan mendukung inovasi tersebut dan ikut serta baik dalam pembukaannya maupun pada pengawasan pelaksanaannya. Bahkan akan selalu meminta evaluasi kepada masing-masing bidang atas inovasi yang mereka lakukan. Indikator pertama, keterlibatan pimpinan. Pimpinan sebagai role model menjadi tonggak utama dalam menciptakan suatu perubahan. Pembuatan rencana kerja dilakukan dengan melibatkan segala unsur di Kejari Tanah Datar, mulai dari unsur pimpinan, pegawai, bahkan hingga tenaga honor. Kesemuanya memberikan ide perbaikan dan inovasi yang mana kesemua ide tersebut dicurahkan ke dalam dokumen rencana kerja yang mana semua unsur telah menyepakati untuk berusaha kerja keras mewujudkannya sehingga semua yang direncanakan akan membuahkan hasil sesuai yang direncanakan. Area perubahan yang kelima, penguatan pengawasan. Di mana untuk indikator pertama pengendalian gratifikasi, kami pada Kejari Tanah Datar telah melakukan penunjukan pegawai sekretariat sebagai pengendalian gratifikasi, membuat pedoman pengendalian gratifikasi, peta resiko program kerja bidang yang akan bersinggungan dengan gratifikasi, laporan pengendalian gratifikasi, kemudian kami menambah sebanyak 4 buah CCTV yang diletakkan salah satunya di ruang konsultasi jaksa dengan pihak berperkara atau yang berhubungan dengan perkara. Selain itu juga membuat himbauan anti gratifikasi. Selanjutnya, sebagai langkah penting pengendalian dan pencegahan gratifikasi, kami membuat zona pada kantor yaitu berupa pembatasan antara zona hijau
zona yang bisa diakses masyarakat, dan zona merah yaitu zona yang hanya bisa diakses oleh pegawai Kejaksaan Negeri Tanah Datar. Pembatasan tersebut dengan mengadakan akses door dengan menggunakan fingerprint pegawai. Selanjutnya juga seperti yang terlihat di layar bahwa kami telah menyediakan ruang konsultasi sehingga tidak ada lagi masyarakat yang melakukan konsultasi di ruang zona merah. Penerapan sistem pengawasan internal pemerintah, kami menunjuk tim khusus SPIP dan kemudian adanya pelaporan kemajuan penyelenggaraan SPIP. Untuk sarana kampanye SPIP, kami membuat banner anti gratifikasi, pungli, suap, dan sebagai sarana pengawasan juga dilakukan apel pagi yang langsung dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri. Untuk tersistemnya pola penerimaan pengaduan masyarakat, kami Kejaksaan Negeri Tanah Datar mengerjakan beberapa langkah, yaitu menerbitkan sprint petugas pengaduan, membuat SOP pengaduan, menyediakan registrasi pengaduan, memfasilitasi masyarakat dalam membuat pengaduan melalui website Kejari Tanah Datar, dan membuat spanduk mengenai fasilitas pengaduan masyarakat, mulai nomor khusus pengaduan dan website itu tadi. Dan setiap pengaduan yang masuk harus ditindaklanjuti dan membuat laporan tindak lanjut pengaduan tersebut. Indikator keempat, whistleblowing system. Indikator ini sistem pengaduan masyarakat yang mengetahui terjadinya praktek kecurangan atau korupsi dan lainnya di lingkungan Kejaksaan Negeri Tanah Datar. Maka kami menunjuk petugas khusus yang menangani pelaporan dimaksud. Sistem pelaporan ini juga dituangkan ke dalam SOP khusus dan juga dibuatkan mekanisme pelindungan bagi pelapor yang gunanya adalah agar setiap praktek kecurangan di internal Kejari Tanah Datar bisa diungkap dan masyarakat berani melaporkannya tanpa takut identitasnya akan disebarkan. Karena yang perlu dibangun adalah kepercayaan masyarakat kepada institusi ini. Selanjutnya pada area perubahan ke-6. Pada area perubahan ke-6 ini, peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada area ini banyak hal yang telah kami lakukan perubahan, terutama pada sistem serta sarana prasarana pelayanan di kantor Kejaksaan Negeri Tanah Datar. Standar pelayanan. Standar pelayanan kami buat dalam bentuk banner yang mudah dibaca dan berisikan informasi pelayanan pada loket pelayanan PTSP, baik loket 1 maupun loket 2, serta syarat pelayanan dan waktu pelayanan. Begitu juga dengan alur pelayanan. SDM yang memberikan pelayanan juga adalah SDM yang terlatih karena dilatih langsung oleh pegawai Bank BRI. Dan juga terdapat mikrofon pengumuman untuk pengumuman kepada para jaksa akan ditemui di ruang konsultasi serta keperluan pengumuman lainnya. Maklumat sebagai bentuk pernyataan kesanggupan Kejari Tanah Datar dalam memberikan pelayanan juga dengan telah membuat maklumat pelayanan atau standar pelayanan. Kami juga telah membangun ruang PTSP yang lebih nyaman di tahun 2020 ini sebagaimana gambar yang disajikan, dan kami telah menyiapkan juga monitor informasi publik dan hiburan. Kami juga menyiapkan layanan internet gratis, minuman gratis, ambil sendiri. Kami menyiapkan juga kursi roda bagi yang membutuhkan, tempat isi daya gratis, tempat penitipan barang, kursi tunggu lobi yang nyaman, kursi tunggu PTSP, pojok konsultasi, hand sanitizer 6 buah di beberapa tempat dekat PTSP. Kami menyiapkan juga ruang laktasi, kami menyiapkan juga jalur difabel, menyiapkan juga WC difabel, dan banner pelayanan. Kami juga telah membangun palanta atau gazebo zona integritas, di mana palanta atau gazebo ini kami bangun untuk sebagai sarana pertemuan atau masyarakat yang bisa menikmatinya dan juga untuk bisa digunakan sebagai ruang rapat atau diskusi oleh pegawai dan juga sebagai ruang pertemuan tempat pertemuan oleh Forkopimda. Kami menyiapkan juga taman bermain anak, rest area, kantin adiaksa, dan kantin kejujuran, ruang diversi, ruang pemeriksaan, pos pengamanan, petunjuk arah, ruang sidang virtual, musola, tempat wudhu, ruang pustaka, ruang tilang, pojok membaca, ruang arsip, parkir prioritas, poliklinik, dan kami menyiapkan tempat untuk melakukan survei kepuasan. Kami juga menyiapkan inovasi pelayanan pada saat menuju BBM ini berupa inovasi pelayanan yang pertama yaitu mengantarkan langsung barang bukti dengan menggunakan mobil operasional siap antar barang bukti dan tilang keliling. Dan bagi masyarakat yang ingin mengetahui status barang bukti, dapat menginginkan barang buktinya diantar ke alamat langsung, maka disediakan nomor WA center dan dapat dihubungi selama jam kerja. Inovasi terakhir yaitu layanan cuci dan tambah angin kendaraan bermotor, dan kesemuanya layanan ini adalah gratis. Inovasi tilang, di bidang pelayanan ini kami juga melakukan pengantaran tilang melalui mobil siap antar barang bukti dan tilang keliling gratis. Informasi tilang melalui WhatsApp dengan mengirimkan foto surat tilang. 3. Pembayaran tilang non-cash.
4. Selama masa pandemi pengantaran tilang menggunakan ojek dan pengambilan tilang juga dilayani pada program Jaksa Masuk Pasar. Pelayanan melalui Jaksa Masuk Pasar ini sudah dimulai sejak diluncurkan pada tanggal 13 September 2018. Prestasi pelayanan pada JMP ini adalah berhasil membantu pemerintah daerah, di mana telah membantu pemerintah daerah untuk pemasukan sebesar 800 juta rupiah dalam kegiatan JMP tersebut. Program jabatan ini kami mulai launching pada tanggal 21 Februari 2020 sebagai penghubung antara masyarakat nelayan di Danau Singkarak dengan aparat penegak hukum. Adapun yang menjadi core-nya adalah permasalahan hukum yang sedang dihadapi masyarakat umum untuk kemudian dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Program yang terbaru yang kami launching juga ada di bidang Datun, yaitu adanya program JPN Sigap, Sinergi Gandeng Pemda Tanah Datar. Pada program ini melalui bidang Datun telah membuka pos pelayanan hukum tersebut di pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar, Pemda, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar bisa berkonsultasi langsung dengan pegawai Kejari Tanah Datar yang berkantor di kantor Bupati Tanah Datar. Demikian pemaparan dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.